Allahumma srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan tausiah saya dengan berjudul mengambil tema Anak di Pangku Kemenakan Dibimbing. Pada awal bulan Muharram, tahun ke-7 kenabian, tahun ke-4 daripada dakwah terbuka, maka terjadilah suatu peristiwa dalam sejarah bangsa Arab, yaitu pemboikotan terhadap dua klan, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka ini berangkatlah menuju suatu tempat pengasingan, tempat yang terisolir, tempat yang jauh di gurun padang pasir. Tempat itu dikelilingi oleh bebukitan, dikelilingi oleh padang pasir. Di sana tidak ada air, hanya ada sedikit air dan dedaunan. Kesitulah mereka berangkat semua karena adanya pemutusan hubungan, boikot dari kaum kafir Quraisy yang mereka tulis di selembar kertas dan mereka letakkan di dalam Ka'bah. Berangkatlah mereka semua, tua, muda, besar, kecil, hartawan, mereka yang kaya raya, semua berangkat. Sehingga kota Mekah itu tidak ada seorang pun dari Bani Hashim dan Bani Muthalib yang berada di kota Mekah. Hanya satu dari mereka itu, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab tidak mau ikut bersama rombongan itu ke tempat pengasingan karena ia tidak mau meninggalkan harta bendanya, kenyamanan hidupnya, harta fasilitasnya yang demikian banyaknya. Ia tidak mau meninggalkan harta bendanya itu untuk bersama-sama pergi dengan kaum kerabatnya menuju ke tempat pengasingan. Hadirin yang berbahagia, dalam kelompok mereka itu yang berangkat menuju tempat pengasingan itu, terdapatlah seorang hartawan yang kaya raya, yang hartanya berlimpah ruah, yang sering mengirimkan kabilah-kabilahnya itu ke dua tempat, yaitu Yaman dan Syam, negeri Syam. Ia kaya raya, namanya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib pada saat itu belum masuk Islam, tetapi ia lebih memilih ikut dengan keluarga besarnya ke tempat pengasingan, terutama bersama kakak kandungnya, yaitu Abu Thalib. Ia tidak mau tinggal di rumah nyaman bagaimana, ia lebih memilih hidup terisolir. Hadirin yang berbahagia, bagaimana nasib mereka di tempat pengasingan itu, di tempat yang cuacanya sangat ekstrim. Yang dimaksud dengan ekstrim adalah manakala musim panas, panasnya luar biasa, dan di musim dingin, dinginnya luar biasa. Disitulah mereka semua tinggal. Tahun pertama telah berlalu, semua yang mereka bawa, sandang pangan, telah menipis dan telah habis. Mereka semua kelaparan. Ibu-ibu terpaksa harus memetik daun-daunan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar gurun pasir, yang berada di sekitar bebukitan. Mereka masak itu, mereka makan, terpaksa untuk menyambung hidup mereka. Mereka sebenarnya tidak mau melaksanakan itu, tetapi apa hendak dikata, mereka semuanya kelaparan. Dan sebahagian mereka ada yang mengikatkan batu di perut mereka untuk menahan lapar. 2 kali kaum muslimin menahan lapar, mengikatkan batu di perutnya. Pertama dulu ketika perang Candak, yang kedua ini adalah di tempat pengasingan. Hadirin yang berbahagia, apakah semua kaum kafir Quraisy itu berhati batu? Tidak, para hadirin sekalian. Ada juga di antara mereka itu yang mempunyai hati, integritas pribadi yang baik, yaitu yang bernama Hisam bin Amir. Hisam bin Amir ini, ayahnya bernama Amir. Amir saudara seibu dengan Nadlah bin Hashim. Dan Hisam bin Amir ini sangat mencintai Bani Hashim. Ia berserta teman-temannya dari kota Mekah itu dengan diam-diam, dengan bersembunyi-sembunyi, selalu mengirimkan bahan makanan ke tempat pengasingan tersebut. Pada suatu malam, dikala Hisam bin Amir sedang membawa 3 ekor unta yang syarat dengan bahan makanan, sandang pangan, ia bertemu dengan orang-orang Quraisy yang menjaga dengan ketat tempat pengasingan tersebut. Kaum kafir Quraisy mengirimkan mata-mata dan malam itu ketangkap basahlah Hisam bin Amir.
ia pagi harinya dicaci maki oleh kaum Quraisy itu. Hisam bin Amir tadi meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk mengirimkan bahan makanan ke tempat pengasingan. Tetapi para hadirin sekalian, setelah kaum kafir Quraisy tadi itu pergi, Hisam bin Amir menyesal. Mengapa saya harus meminta maaf kepada mereka dan berjanji tidak akan memberi makanan lagi kepada keluarga saya yang berada di pengasingan. Ya Allah, saya menyesal dan saya tidak akan menuruti apa yang saya katakan tadi. Saya tetap akan mengirim bahan makanan. Maka beberapa hari kemudian Hisam bin Amir itu mengirim lagi 2 ekor unta yang syarat dengan bahan makanan di punggungnya. Malam itu ia dengan diam-diam, dengan bersembunyi-sembunyi mengirimkan makanan. Tapi apa hendak dikata, bertemu lagi ia dengan pemimpin Quraisy itu. Dan pemimpin Quraisy itu pada keesokan harinya mengancam dan ia akan dibunuhnya Hisam bin Amir itu. Pada saat yang kritis itu, hadirin sekalian, datanglah Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Bani Umayyah. Ia berkata kepada kaum kafir Quraisy itu, "Mengapa kalian marah kepada Hisam bin Amir itu? Ia mempunyai integritas pribadi yang baik. Ia tidak akan membiarkan sanak keluarganya, kaum kerabatnya mati kelaparan di padang pasir sana. Mereka kelaparan. Harusnya kalian ini meniru. Dia itu mempunyai suri teladan yang baik. Harusnya kalian tiru. Kalian juga ikut aturannya, membantu mereka mengirimkan sandang pangan. Tapi mengapa kalian melarangnya?" Kagetlah kaum kafir Quraisy ini. Loh, mengapa kok Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Bani Umayyah ini malah memihak kepada mereka yang melanggar peraturan? Bukankah di dalam peraturan itu yang termaktub di dalam Ka'bah itu, selembar kertas itu, memutuskan hubungan silaturahim, jual beli, dagang, kunjung mengunjungi, perkawinan dan lain sebagainya. Mereka kan melanggar, tapi mereka tidak mau berdebat dengan Sufyan tadi, dengan Abu Sufyan bin Harb tadi, pemimpin Bani Umayyah. Maka mereka pun pergi, dan akhirnya Hisam bin Amr itu melanjutkan perjalanannya, mengirimkan bahan makanan tadi ke tempat pengasingan. Hadirin yang berbahagia, di dalam tempat pengasingan ini Rasulullah terus berdakwah, siang malam pagi sore ia terus berdakwah, ia tidak mengenal lelah. Banyak kaum dia itu yang akhirnya masuk Islam. Siti Khadijah pun yang saat itu sudah berusia 61 tahun, kalau Abu Thalib waktu itu berusia 80 tahun, Siti Khadijah berusia 61 tahun, Ummu Kulsum 13 tahun, dan Fatimah Az-Zahra berumur 11 tahun. Apakah Siti Khadijah ini diam saja berpangku tangan dan bertopang dagu? Tidak, para hadirin sekalian. Siti Khadijah mengumpulkan segenap kekuatan dan tenaganya. Ia meminta kepada keluarga besarnya yang berada di kota Mekah untuk mengirimkan bahan makanan secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Keluarga besar Siti Khadijah adalah orang yang tahu membalas budi. Ketika mereka dalam keadaan kesulitan, kesusahan, Siti Khadijah lah yang membantunya, memberikan sandang pangan, dan membantunya dalam segala kesulitan. Kini masanya Siti Khadijah menghadapi kesulitan, mereka membalas budi. Mereka selalu mengirimkan bahan-bahan makanan kepada mereka-mereka yang berada di pengungsian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, para hadirin sekalian, yang mengetahui berapa banyaknya harta benda Siti Khadijah yang disumbangkan kepada 2 klan tersebut, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Begitu banyaknya harta bendanya yang dikirimkannya ke tempat pengasingan tersebut. Pada suatu hari, keponakannya sendiri yang bernama Hakim bin Hizam mengirimkan bahan makanan ke tempat pengasingan. Hakim bin Hizam ini menuntun sendiri untanya. Di tengah jalan ia bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal langsung menarik bajunya itu dan dia bersumpah akan mempermalukan Hakim bin Hizam tadi di hadapan penduduk kota Mekah. Pada saat yang kritis itu, datanglah Abul Bakhtari bin Hisham ke tempat itu. Kemudian ia melarang. Abu Jahal, mengapa kau larang ia memberi makan kepada bibinya, katanya. Biarkan ia pergi. Abu Jahal tetap bersikeras, mereka bersitegang, mereka berantem, akhirnya berkelahi.
kepala Abu Jahal ditinju oleh Abu Bakhtari bin Hisam, mengucurlah darah dari kepalanya itu. Kemudian Abu Bakhtari bin Hisam tadi membanting Abu Jahal, menendanginya. Ketika mereka sedang berkelahi itu, mereka melihat, oh ada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Mereka tidak mau pertikaian mereka ini terdengar oleh Rasulullah. Akhirnya mereka pun bubar, dan ini membuat hati daripada Hakim itu tadi, Hakim bin Hizam tadi, dia merasa, wah ini saya dibela. Akhirnya dia terus sering mengirimkan itu. Hadirin yang berbahagia, 2 tahun telah berlalu. Mereka semua yang berada di pemukiman ini, para hadirin sekalian, kalau malam hari jerit tangis anak-anak yang kelaparan itu terdengar jauh sampai di luar tempat pengasingan. Mereka menjerit, mereka menangis karena lapar dan haus. Jeritan mereka itu terdengar jauh keluar lokasi pembuangan itu ke tempat pengasingan mereka, membuat miris hati yang mendengarnya. Hati yang mendengarnya itu merasa nelongso kasihan, mesake tenan katanya mendengar suara-suara tangisan mereka itu. Tapi apa hendak dikata, mereka tidak bisa membantunya. Pada suatu hari, para hadirin sekalian, mereka ini kalau malam, Nabi Muhammad SAW ini dijaga dengan ketat oleh Abu Thalib. Kalau malam sudah menjelang, maka Abu Thalib memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam kamarnya, ke pembaringannya, pura-pura di situ mereka itu tidur. Nanti kalau semua mereka sudah terlelap, maka Abu Thalib ini akan menyuruh anak kandungnya atau adik kandungnya tukar tempat. Jadi begitu musuh mau membunuh Nabi Muhammad, mereka tidak jadi, karena yang dilihatnya bukan Nabi Muhammad, tapi adik kandung Abu Thalib atau anak kandungnya sendiri. Begitulah ketatnya pengawalan Abu Thalib kepada keponakannya itu. Itu yang ia lakukan setiap malam. Hadirin sekalian, kemudian pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah yang mengatakan bahwa naskah kesepakatan yang ditulis oleh kaum kafir Quraisy itu telah dimakan rayap. Yang tinggal hanya awal daripada kalimat itu yang berbunyi Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Hanya itu yang tinggal. Nabi Muhammad cepat-cepat menemui Abu Thalib dan menceritakan hal itu kepada Abu Thalib. Benarkah yang kau katakan itu, wahai keponakanku? Demi Allah, wahai pamanku, benar wahyu yang kuterima itu dari Allah. Maka Abu Thalib ini mengumpulkan saudara-saudaranya, kemudian menceritakan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, menurutmu wahai Abu Thalib, benarkah yang dikatakan oleh Rasulullah? Keponakanku itu tidak pernah berbohong. Kalau begitu apa rencanamu? Kalian semua pakailah baju yang bagus-bagus, yang paling bagus, paling elok. Mari kita ke Masjidil Haram, kata dia. Maka mereka berangkatlah ke Masjidil Haram. Mereka semua duduk di bawah Hajar Aswad, tempat yang biasanya hanya dipakai oleh pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy heran melihat, kok Abu Thalib dengan itu duduk di situ. Setelah itu Abu Thalib berkata, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, tapi saya belum bisa menyampaikannya saat ini. Tolong bawa kemari naskah kesepakatan yang kalian tulis itu. Setelah naskah itu ada di hadapan Abu Thalib berkata, Nabi Muhammad, keponakanku, berkata, ia mendapat wahyu bahwasanya naskah itu telah dimakan rayap. Yang tinggal hanya kalimat awal, yaitu Bismika Allahumma. Mari kita kompromi, mari kita bermusyawarah, mari kita berunding. Kalau yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, maka aku bersumpah kami semua tidak akan menyerahkan Muhammad itu kepada kalian semua. Tapi sebaliknya, kalau dikatakan oleh Muhammad itu tidak benar, kami akan serahkan Muhammad kepada kalian semua. Mau kalian bunuh, mau kalian apakan, kata Abu Thalib. Baik, kata mereka. Setelah perundingan itu, maka semua memperhatikan, semua mata tertuju kepada naskah kesepakatan itu. Dengan perlahan-lahan naskah itu dibuka. Benar, kata Rasulullah, yang tinggal hanya Bismika Allahumma, dengan namamu, wahai ya Allah, dengan namamu Allah. Hanya itu yang tinggal. Abu Jahal emosi. Ini mah sihir dari Nabi Muhammad saja, kata dia. Kata Abu Thalib, apa alasan kalian akan mengirim kami lagi ke pengasingan? Bukti sudah tidak ada. Kemudian Abu Thalib pergilah ke Ka'bah. Dia berdoa, ya Allah, lindungilah kami dari kezoliman mereka. Lindungilah kami ya Allah
dari mereka yang memutuskan hubungan silaturahmi. Lindungi kami dari perbuatan mereka yang seharusnya tidak mereka lakukan kepada kami. Setelah berdoa itu, Abu Thalib kemudian kembali ke tempat pengasingan. Dan doanya Abu Thalib terkabul. 5 orang pemuda berdiri menantang Abu Jahal. Dan akhirnya Mut'im mencabut kertas itu dan merobek-robeknya. Mut'im berlima dengan pemuda-pemuda, kemudian mengajak mereka ini ke tempat pengasingan dengan pedang yang terhunus, senjata terhunus. Mereka membawa kembali pulang kedua bani tersebut. Jadi Bani Hasyim dan Bani Muthalib kembali ke kota Mekah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.